Atina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum mukminin jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah karramakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 15 Januari tahun 2025 miladiah, 15 Rajab tahun 1446 Hijriah. Kita di masjid ini sekarang akan coba melihat apa yang ada di bulan Rajab. Yang populernya adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Akan diperingati kaum mukminin. Bisa disebut mayoritas kaum mukmin akan memperingatinya. Ketika memperingati itu ada satu ayat yang tidak pernah dilupakan. Surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat 1 yang sudah dibacakan tadi. Pada kesempatan ini saya mengajak kita sebenarnya bukan ke peringatan Isra Mi'rajnya, tidak. Bukan ke ayat itu secara keseluruhan, tidak. Tapi ada satu kalimat pendek di dalam ayat itu yang kita kaitkan dengan amaliyah yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Kalimatnya adalah Allazi barakna haulahu. Barakna biasa diterjemahkan kami beri berkah. Berkah. Ini topik kita. Berkah. Saya yakin pengajian soal berkah secara teoritis sudah biasa kita dengar. Tapi saya ingin nanti endingnya, akhirnya berkah yang bisa kita aplikasikan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita selesai sholat nanti. Itu endingnya. Jamaah terhormat, berkah. Saya pernah dulu mengikuti acara di Yordania, kegiatan pelatihan ulama muda internasional 10 hari dari 5 negara, termasuk dari negara Yordania itu sendiri. Ketika di sela-sela istirahat saya bertanya, sebenarnya apa yang kamu andalkan di Yordania ini? Minyak kan tidak ada. Apa yang kamu andalkan? Katanya la syai'. Enggak ada yang kami andalkan. Tapi ya bapak-bapak dan ibu mungkin yang sudah ke Yordania, itu kelihatan Yordania itu mewahnya. Bahkan sampai sekarang Yordania itu termasuk negara 20 negara termahal di dunia. Bayangkan contohnya kalau sekarang kita punya $100, lalu kita ke bank menukarkannya dengan rupiah, itu bisa mencapai 1.600.000 atau 1.500.000 rupiah. Tapi di Yordania kita punya $100, kita tukar ke money changer, itu akan menjadi 70 dinar. 70 dinar. Lalu kalau sehingga di sana enggak ada kita melihat orang yang meminta-minta, penampilan orang mewah, kata teman
peserta itu nggak ada sesuatu. Izan bima ta'kulun. Saya tanya, kalau begitu dari masa doanya kok? Semua ini dari mana? Katanya berkah. Berkah mana? Bacanya ayat yang kita bacakan tadi. Kami dapat berkah dari Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Kami beri berkah sekelilingnya. Kami termasuk yang di sekelilingnya ini. Kami dapat berkah. Nah, itu pengakuannya. Ya, tentu penelitian lebih lanjut bagaimana ya kami tidak lagi ngomong. Tapi yang jelas kata berkah. Ketika masuk bulan Rajab seperti ini, dahulunya Nabi membaca doa untuk 3 bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan. Berkah yang diminta Nabi di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Dan di kesempatan lain ada lagi doa yang diajarkan Nabi, bahkan dipraktekkan Nabi, mengandung kata berkah. Ketika kita mengetahui seseorang sudah menikah, pengalaman Nabi ketika seorang sahabat Abdurrahman bin Auf datang ke Nabi, dan Nabi melihat ada bekas-bekas kuning di tangannya. Lalu kata Nabi, tazawwajta, Anda sudah menikah? Iya, tazawwajtu, kata Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu. Berkah. Berkah juga yang disebut Nabi. Ketika kita mau makan, Nabi mengajarkan juga, yang pada akhirnya semenjak kita, atau mungkin kalau enggak kita, cucu kita ajarkan. Ada istilah kita doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ya Allah, beri berkah. Beri berkah. Berkah juga yang diminta. Fama hiyal barakah. Kalau begitu apa itu berkah? Ini sudah biasa kita dengar, bahwa berkah itu az-ziyadah wal manfaah. Sesuatu yang kita peroleh itu bermanfaat, itu berkah. Nah, lalu ketika kita baca doa mau makan, mau minum, itu kan diberikan Allah rezeki kepada kita, makan, minum. Ya. Lalu bagaimana mengambil berkahnya supaya bermanfaat? Ini yang kita coba, yang mudah-mudahan jadi perhatian kita dan kita laksanakan semenjak nanti. Pertama kita makan, kita harapkan berkah. Makan tidak untuk kenyang, tapi berkah. Dapat berkah dari Allah. Antara lain, kebiasaan sebahagian orang menyisa-nyisakan makanan, berarti itu tidak berkah lagi. Yang kedua, minuman. Minuman itu sangat sudah tidak kita rasakan ada pantangan, tidak dirasakan ada pelanggaran. Coba nanti kalau minum, mungkin kalau ada yang kita minum biasanya sekarang lebih banyak minum dari air kemasan dalam gelas, ya, di air kemasan berbagai merek lah, nggak usah kita sebutkan mereknya, nggak perlu. Tapi air kemasan dalam gelas, ketika kita sisakan, berarti tidak berkah lagi. Ada di antara orang, ya kadang datang ke rumah kita hanya sekedar ditusukkannya pipetnya, udah sedikit ditinggalkan, itu tidak berkah. Padahal Allah sudah mengisyaratkan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy.
Yang pada akhirnya kita simpulkan bahwa sumber kehidupan itu adalah air. Makanya ini perlu kita terapkan nih semenjak nanti, ya, terutama air-air yang dikemasan, baik gelas atau botol. Coba kita ambil berkahnya di situ. Jangan sampai hendaknya air itu terbuang. Kalau bisa kita minum langsung minum, Anda bawa berkah. Karena memang kepada kita diajarkan supaya berkah, supaya berkah. Masuk Ramadan berkah, mau makan berkah, ke perkawinan berkah. Ayat menyebut juga berkah. Jadi caranya mulai hati-hati. Saya dalam satu perkawinan keluarga, memang baru-baru ini memang belum berhasil. Di mejanya, setiap meja dibuat air sumber kehidupan, maka janganlah sia-siakan air. Dibuat setiap meja. Tapi mungkin ada yang membaca tapi belum merasakan. Tapi maksud saya memang begitu. Sehingga pada akhirnya kita harus tegas-tegas nanti. Tidak apa-apa, ya datang tamu kita, tolong dihabiskan air atau tolong bawa air Bapak masih ada. Ya. Air sumber kehidupan dan membuktikan bahwa apa yang diberikan Allah itu berkah, bisa kita nikmati. Sepanjang Nabi mengajarkan kepada kita beberapa doa yang mengandung kata berkah di dalamnya, ternyata tidak berkah dalam, ya, di dunia maya saya dalam pembicaraan saja, tapi membuktikan keberkahan itu ada yang bisa kita laksanakan dalam contoh. Mulai nanti jangan kita menyia-nyiakan air minum, ya, dimanapun, baik di gelas atau di kemasan yang gelas atau di botol. Jangan sampai tersia-siakan air minum. Ini menunjukkan keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.